Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla. Hanya Dialah yang pantas untuk kita puji. Dialah yang pantas untuk kita berikan syukur kita. Dialah sumber segala kebaikan. Apapun kebaikan yang ada di muka bumi Allah, maka itu sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita berikan pujian kita kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, karena Dia jugalah kita bisa duduk di majelis ilmu. Kita bisa tinggalkan urusan dunia kita. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat. Itulah yang membuat kita bisa hadir pada malam hari ini di tempat yang paling baik di mata Allah Azza wa Jalla. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah adalah masjid-masjidnya. Di dalamnya ada cinta Allah. Di dalamnya ada keberkahan. Di dalamnya ada kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu malam hari ini bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, bersalawat, bersalam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan bersalawat dan bersalamnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintainya. Dan mudah-mudahan cinta kita diterima. Kalau cinta sudah diterima, maka itu adalah sesuatu yang paling membahagiakan. Kalau cinta kita kepada Rasul itu diterima, maka pada hari mahsyar insya Allah kita akan selamat. Karena kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat. Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i. Kitabut Tauhid fi Dawi Aqidati al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi tauhid dalam pandangan Imam Syafi'i. Berarti samalah artinya dengan tauhidnya Imam Syafi'i seperti apa. Akidahnya Imam Syafi'i seperti apa. Ini menjadi penting untuk kita dalami bersama. Supaya kita kenal dengan imam kita. Supaya kita tidak hanya mengikuti beliau dalam persoalan fikih saja. Tapi kita juga berkewajiban untuk mengikutinya dalam persoalan akidah. Jadi jangan dibagi-bagi nanti. Fikihnya ikut Imam Syafi'i,
Tapi akidahnya mereka tidak mau ikut akidahnya Imam Syafi'i. Kenapa memang akidahnya? Kok tidak itu aja akidahnya? Nah maka perlu kita pahami secara baik. Malam hari ini kita akan masuk pada bab An-Naddina huwal inqiyadu wal qabulut tam wa ikhlasul ibadati lillah. Inti dari beragama itu adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu artinya memberikan ketundukan. Wal qabulut tam, menerima secara sempurna. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus tunduk dan kita harus menerima secara sempurna. Menerima secara sempurna berarti menerima secara totalitas. Tidak boleh separuh-separuh. Kalau lei sana hati sudah temu. Bila pekau-pekau yang agak tidak suka, ditolak. Itu tidak sempurna nomor 2. Al-qabulut tam itu menerima secara sempurna yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita benar-benar ingin beragama, maka kita mesti menerimanya secara sempurna. Wa ikhlasul ibadati lillah. Dan inti dari beragama itu yang ketiga adalah ikhlasul ibadati lillah. Mengikhlaskan ibadah kita hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dari judul ini saja dapat kita simpulkan bahwa dalam pandangannya Imam Syafi'i rahimahullah, inti dari beragama itu ada 3. Pertama, al-inqiyad. Kita berikan ketundukan kita. Tunduk. Kamainya. Ikwiwat. Itu tunduk nomor 2. Jandatangnya. Ada jandatang. Pekakiannya. Pekian. Itu tunduk nomor 2. Tapi kalau seandainya kamainya, ndaknya, itu ndak tunduk nomor. Pekakiannya, datangnya, berarti ndak tunduk. Jadi lengkiat, mesti memberikan ketundukan kepada semua yang telah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, inti beragama dari judul ini adalah al-qabul at-tam. Kita mesti menerima secara sempurna. Enggak boleh al-qabulun naqis. Jadi lawan dari tam adalah naqis. Tam itu artinya sempurna, naqis artinya kurang, setengah-setengah. Itu tidak dibolehkan. Jangan nanti persoalan-persoalan tertentu mau untuk menerimanya. Tapi persoalan-persoalan yang lain ternyata tidak siap untuk menerimanya. Persoalan ibadah diterima, tapi persoalan akidah kadang-kadang ditolak. Maka berarti itu juga tidak bisa disebut sebagai al-qabul at-tam, tetapi mesti secara sempurna menerima apa saja. Asal datang perintahnya dari Allah dan dari Rasulullah, baik dalam bentuk larangan maupun dalam bentuk perintah, semuanya mesti diterima. Sebab ya untuk itulah Rasul diutus. Hukum itu nanti datang dari 2 sisi. Bisa dalam bentuk perintah, bisa dalam bentuk larangan. 2 itu hukum. If'al kata Rasul, lakukan. Berarti ada perintah di situ. Atau la taf'al, jangan lakukan, berarti itu juga ada hukum, ada larangan di situ, perintah untuk meninggalkan. U'budullah, sembahlah Allah saja, itu perintah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti itu ada larangan. Ketika dikatakan u'budullah,
diikutkan dengan la tusyriku bihi syai'a. Dua-duanya mestilah menjadi sesuatu yang harus diterima. Maka penghambaan kita kepada Allah tidak akan pernah sempurna kecuali dengan dua hal tadi. Sembah hanya Dia saja dan tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Sedangkan yang ketiga, inti dari beragama berdasarkan judul ini adalah ikhlasul ibadati lillah. Beribadah, mengikhlaskan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan mesti untuk Allah, mesti karena Dia, bukan karena yang lain. Andai kan ada ikut yang lain, mesti dalam rangka sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ya. Jadi kita mesti melakukannya untuk Allah, hanya untuk Allah. Itu makna dari keikhlasan. Tapi kalau seandainya untuk yang lain, mesti dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi ta'ala. Karena memang baik ayat maupun Al-Qur'an maupun hadis itu memang menyatakan secara terang bahwa kalau seandainya ibadah dilakukan bukan karena Allah, siapa yang mau menerimanya? Tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya ibadah yang kita lakukan bukan untuk Dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan diri dalam beragama. Kalau dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niatnya. Mana yang untuk Allah, Allah terima. Mana yang bukan untuk Allah, maka Allah tidak akan terima. Meskipun hadis ini berkaitan dengan peristiwa hijrah, karena ujung hadis itu kan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah, maka Allah terima hijrahnya itu. Faman kanat hijratuhu lid dunya, tapi kalau hijrahnya ternyata untuk perkara dunia, hijrahnya, dia berbuat baik itu hanya untuk dunia. Allah akan berikan dunianya itu. Kalau seandainya tujuannya hanyalah untuk itu, Allah berikan insyaallah. Karena yusibuha, dia akan mendapatkannya. Awi mra'atin, tapi kalau seandainya hijrahnya itu adalah untuk mendapatkan seorang perempuan, yatazawwajuha atau yankihuha, niscaya dia akan menikahinya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Rasul itu berperistiwa Abu Marsad Al-Ghanawi yang ikut-ikutan hijrah ke Madinah, tapi niatnya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain itu hijrah benar-benar untuk Allah dan Rasul. Tapi Abu Marsad Al-Ghanawi ternyata hijrah hanya karena perempuan yang diincar-incarnya untuk dinikahi ala dalu hijrah. Kan orang lah hijrah kan? Iya lu hijrah lah. Ada ngau dek perempuan yang diincar-incar selama untuk dinikahi. Akasalah dalu hijrah. Kalau itu hijrah lah anaknya. Akhirnya memang karena Nabi mengatakan siapa yang hijrahnya untuk perempuan nanti akan dinikahinya, dan sampai di Madinah dia menikahinya. Karena Rasul yang bilang seperti itu. Yatazawwajuha. Sampai di sana hijrah. Berarti kan sesudah niat kita. Kalau kita niatnya itu ya dapat. Ada orang berubah menjadi taat. Beliau laku galih. Laku galih rusuk tu.
Tetapi di sisi Allah, berbuatlah untuk Allah, hanya karena Allah, biarlah Allah yang mengatur laku tak laku tadi itu. Berbuatlah karena Allah. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, kalau kita lakukan untuk Allah, maka akan menjadi pahala. Kita duduk di majelis ilmu malam hari ini, itu perlu niat. Ini kan ibadah. Duduk di majelis ilmu itu ibadah, sama jawab salat. Nya fardu hukum menuntut ilmu berdasarkan kepada hadis. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Akhirnya nuntut ilmu ndak awak lah. Berarti sekarang kita sedang beribadah. Karena ini adalah ibadah, maka perlu niat. Apa niat awak untuk hadir di majelis ilmu? Apakah kita ikutkan kehadiran kita dengan keikhlasan? Apa arti ikhlas menuntut ilmu? Apa makna? Saya menuntut ilmu hanya karena Allah. Apa arti hanya karena Allah itu? Banyak artinya. Liraf'il jahli an-nafsi. Untuk mengangkat kejahilan dari diri saya. Liraf'il jahli anin nas. Litta'lim. Kalaulah bisa kita hilangkan kejahilan dari diri kita, tentu kita berupaya pula menghilangkan kejahilan dari diri orang. Seindah-indah dari keluarga sendiri. Istri, anak. Kan kita punya kewajiban juga untuk menyampaikan. Kalau kita sudah punya ilmunya, pertama kita dulu. Kedua baru orang lain. Andaikan kita meniatkan untuk itu, berarti kita sedang melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh yang bukan karena Allah? Hadir majelis ilmu sengaja mencari salah ustaz. Daya awal batengok badongon amanu salah ustaz malam. Atau basabarkan beka, share nama dah. Oh ustaz kecediko kasan hanya. Cik itu ambil orangnya dah, dan tape enggak apa orang. Atau hadir majelis ilmu sengaja untuk mencari bahan berdebat, itu ya perlu dah. Agama ini tidak didirikan di atas perdebatan. Ulama-ulama dulu sangat menghindarkan perdebatan-perdebatan seperti itu. Kecuali kalau letak paso, wow. Tapi bukan itu andalan mereka. Ini cedek-codi orang dulu. Abu Hanifah tidak kena codi orang. Apa pujian ulama terhadap Abu Hanifah? Saking kuatnya hujah Abu Hanifah. Ikut tiang kau tidak ada isi min dengannya. Kau ada yome dengannya. Ada sabui dalil deh. Percaya yang sudah itu. Macam itu kekuatan hujah Abu Hanifah. Tapi tidak berdebat je kerja orang. Kalau letak paso, kok bau. Paso dengan ateis. Paso dengan orang menolak keberadaan Allah. Yang memang perlu diberikan pelajaran dalam perdebatannya. Baru dia lakukan. Nah maka kehadiran kita di majelis ilmu benar-benar untuk Allah. Untuk ilmu. Untuk menambah pengetahuan kita dalam beragama. Karena semakin kita berilmu, tentu akan semakin sempurna pula pengamalan kita dalam beragama. Nah, jadi ikhlas al-ibadah lillah. Ibadah itu nanti ada dua. Ibadah itu ada yang ibadah mahdah, ada yang ibadah ghairu mahdah. Nah, jadi apa beda? Ada yang ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu sebuah ibadah yang memang sudah mantap kan. Kayak tadi mah ya. Jadi ibadah ada yang mahdah, ada yang ghairu mahdah. Kalau ibadah mahdah itu tata caranya, ketentuan waktunya, berapa jumlahnya, itu semua sudah ditentukan oleh agama.
Kita tinggal mengikutinya saja. Tak boleh kita utak-atik. Karena dia memang ibadah mahdhah. Apa dia sampai rakaat awak zuhur? Nya sedek tu subuh dia. Apa dia subuh dua? Nya jadi itu diatur oleh Allah Taala dan Rasul. Itu tidak perlu kita analisa. Kalau buka analisa dua ubah jadi dua zuhur dua subuh sampai itunya kalau awak jadi. Kenapa demikian? Zuhur itu kan awak lita ponek dua sedianya boleh capek makan. Subuh sedia kan lama dah kan jago segar mandi sampai sedia cala sampai bayarlah. Itunya akal awak. Tapi ternyata Allah dan Rasul sudah menentukan dan kita enggak punya alasan untuk merubah-rubah. Itu namanya mahdhah. Ibadah mahdhah. Apa dek haji dua harus ke Mekah tan? Boleh haji ke Eropa atau ke Iran? Iran bu ada Ka'bah ini ada duplikat Ka'bah di Iran. Ndak berhasilnya menguasai Ka'bah asli bu Ka'bah sana. Ada duplikatnya. Sahkah haji kalau ke sana? Enggak. Kenapa harus ke sana? Itunya Nabi. Kenapa dalam haji harus ada lontar jumrah 3 lontar doha? Cik 2 3 kalau hari-hari Mina. Kalau hari nahar hanya 1. Hanya Aqabah saja pada hari ke-10. Apa dia itu? Itunya Nabi. Itu mahdhah namanya. Berapa kali melontar? Berapa jumlah lontaran setiap tiang? 7. Boleh buat 9? Enggak. Itu mahdhah. Tapi ada nanti ibadah yang ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu satu kebaikan diatur oleh agama tetapi dia bisa berkembang. Tata caranya tidak mesti sesuai dengan yang dulu. Mungkin saja terjadi perkembangan-perkembangan mengikuti zaman, tapi intinya sama, hakikatnya sama, meskipun caranya bisa berbeda. Apa contoh? Silaturahim. Silaturahim itu ibadah. Nabi bilang seperti itu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim. Berarti ibadah karena Nabi yang bilang. Bapu cara silaturahim gini. Kalau dulu memang datang tengok baikin. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Andai kan ada orang yang menuju satu tempat, ingin menemui seseorang yang dia cintai karena Allah. Bukan karena urusan dunia. Allah mencintainya. Seperti yang ada pada hadis Nabi. Kan ada seorang Bani Israel pada masa dulu. Dia dalam perjalanan yang jauh menuju seseorang. Ditemui oleh seorang malaikat. Mau ke mana kamu? Saya ingin menuju saudara saya yang saya cintai karena Allah. Lalu apa kata malaikat? Apakah kamu punya kepentingan dunia dalam hal ini? Enggak. Enggak ada urusan dunia saya. Saya hanya untuk karena Allah, karena saya mencintainya. Sudah lama tidak berjumpa dengan dia. Saya adalah utusan Allah untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka cintai pula saudara kita karena Allah. Jadi bukan karena yang lain. Karena bukan karena urusan dunia, bukan untuk bisnis, bukan untuk yang untuk karena Allah, karena sesama muslim di mana dia ingin untuk menjalin hubungan itu. Nah, sekarang kok ndak wak tosu lama pomo. Bisa pakai HP. Bisa kirim SMS. Ada kawan sakit. Wak janguk sadia.
Tapi ndak bisa nyongu orangnya jauh sampai. Bisa wak Kim buat tanya kabarnya. Tapi ndak langsung tahu suara dia nyara. Bisa video call. Video call kan begitu, jadinya nampak jadinya dalam tuh kan. Aduh, jadinya dapat awak. Apakah itu sama dengan menengok dia secara langsung? Bisa disamakan. Berarti bisa berkembang. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Menuntut ilmu itu ibadah, tadi sudah kita katakan. Tapi caranya bisa berkembang. Betapa banyak cara sekarang. Nah, maka ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan diri kita dalam beribadah karena Allah, ibadah baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah memang harus kita lakukan hanya untuk Allah. Dengan cara itulah kita bisa mendulang pahala, mendulang kebaikan. Nah, ini 3 poin. Kita tengok beberapa riwayat yang datang dari Imam Syafi'i terkait dengan judul kita. Karena kalau seseorang sudah ada padanya 3 hal ini, berarti itu sudah darahnya terpelihara, tidak boleh ditumpahkan. Karena dia sudah terpelihara atas nama Allah. Yang pertama, rawa al-Imam Syafi'i bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la azalu uqatilun nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu la ilaha illallah faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Ini hadis sumbernya tadi adalah Abu Hurairah dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Datang dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasul? La azalu uqatilun nas hatta yaqulu. Senantiasa saya memerangi manusia hatta yaqulu, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa iza qalu la ilaha illallah, apabila mereka telah mengatakan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum, sungguh mereka telah terpelihara darahnya. Artinya tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan. Bukan lagi sasaran untuk didakwahi, karena dia sudah menerima Islam, sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka selamatlah darahnya dan hartanya, illa bihaqqiha, kecuali sesuai dengan haknya. Jadi ada saatnya nanti meskipun dia sudah masuk Islam, tapi hartanya tetap diambil atas nama Allah. Apa contoh harta diambil atas nama Allah? Zakat. Kalau sampai hartanya sejumlah zakat, wajib untuk diambil. Karena memang sebagai sebuah kewajiban. Apa contoh dengan haknya untuk persoalan darah? Jika wafat dia dalam berperang, berarti karena Allah. Atau dia melakukan kesalahan pembunuhan, maka dia juga wajib dibunuh sebagai balasan dari kesalahannya membunuh orang lain. Masuk waktu. Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat. Rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi itu riwayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa kapan diri kita menjadi selamat ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Terpelihara darah kita, terpelihara harta kita, tidak boleh diambil kecuali atas nama Allah. Maka intinya berarti dalam beragama adalah terpusat pada kata la ilaha illallah. Dengan adanya kalimat la ilaha illallah yang sudah terucap, diikutkan oleh hati dan pengamalan kita. Jadi tidak boleh hanya sekadar di lisan saja. Karena kalau sekadar hanya di lisan, berarti itu orang munafik. Orang munafik, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi hatinya tidak ikut meyakininya. Maka itu belum cukup, sangat tidak cukup. Karena dia hanya mengucapkannya secara lisan. Kalau pada masa dulu contohnya adalah Abdullah bin Ubay. Itu adalah tokoh munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya secara zahir mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya sebenarnya menentang dan selalu ingin untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang harus diikrarkan itu. Diikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk kita sembah kecuali hanya Allah saja. Tidak ada yang berhak untuk kita taati kecuali hanya Allah saja. La ma'buda bihaqqin, la muta'a bihaqqin, la mahbuba bihaqqin. Tidak ada yang pantas untuk dicintai dengan benar, tidak ada yang pantas untuk ditaati secara hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat la ilaha illallah seperti yang sudah biasa kita berikan penjelasannya,
itu merupakan tauhidul ibadah. Apa itu tauhidul ibadah? Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Jadi mentauhidkan Allah, kita esakan Allah dalam ibadah kita. Semua yang kita lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, itu semua adalah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ikhwati fillah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, wal iqraru bil iman wajhan. Imam Syafi'i mengatakan mengikrarkan iman itu ada wajhan, ada dua bentuk. Mengikrarkan iman itu ada dua bentuk. Mengikrarkan iman oleh mereka yang memang sebelumnya tidak meyakini kitab samawi. Dia tidak punya keyakinan terdahulu pada kitab samawi. Dan ada kelompok nanti yang terdahulu padanya kitab samawi. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Yang disebut dengan ahlul kitab. Jadi ada ikrarnya yang datang dari penyembah-penyembah berhala. Seperti orang-orang musyrikin pada masa dulu. Tapi ada orang-orang yang mengikrarkan iman terdahulu bagi mereka kitab-kitab samawi. Orang Yahudi mereka punya Taurat. Orang Nasrani mereka punya Injil. Berarti sudah ada kitab samawi sebelumnya, sudah ada syariat yang diyakini sebelumnya karena padanya datang Nabi. Jadi ada dua kelompok nanti yang mengikrarkan itu. Maka kata Imam Syafi'i, ketika ikrar itu datang dari orang-orang yang man la dina lahu, orang-orang yang tidak memiliki agama, yadda'i annahu dinun nubuwah wala kitab. Dia tidak punya keyakinan agama, tidak punya kitab samawi sebelumnya. Lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah itu bisa di situ kesempurnaan dari ikrar dalam beriman kepada Allah. Tapi beda nanti ketika mereka memiliki kitab samawi sebelumnya. Apa yang harus mereka lakukan? Belum akan sempurna ikrar la ilaha illallah mereka sebelum mereka berlepas diri dari syariat yang sebelumnya yang dia yakini. Karena dia punya kitab samawi. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau mereka masuk Islam, tidak cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tetap meyakini syariat Nabi mereka yang sebelumnya. Tidak bisa. Orang Yahudi karena mereka punya Taurat, jika mereka ingin masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup dengan la ilaha illallah tanpa dia mesti meyakini syariat yang sebelumnya batal. Karena sudah ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari sini terbantahkanlah sebenarnya keyakinan-keyakinan yang datang dari sebagian orang-orang liberal yang cenderung mereka ingin untuk menyamakan agama. Kan mereka punya kitab samawi. Yahudi, Nasrani, Islam itu kan sama-sama punya kitab samawi. Kita punya Quran, mereka punya Taurat, punya Injil. Berarti kan sama-sama datang dari Allah. Maka tidak bisa. Andaikan pun asli, tetap dikatakan syariat sebelum Nabi Muhammad dengan datangnya Quran terhapus. Karena Al-Quran itu nasikhun lima qabla. Al-Quran itu menasah, menghapus apa yang sebelumnya. Karena kesamaan antara para nabi itu kan ada pada akidah, ada pada tauhid.
Ketika mereka sudah banyak yang dirubah dalam persoalan tauhid, maka tidak boleh diyakini lagi. Injil sudah terjadi banyak perubahan. Tidak pernah Nabi Isa itu mengatakan kalau dia adalah anak Allah. Berarti tidak boleh diyakini itu. Orang Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah anak Tuhan, anak Allah. Maka mereka tidak boleh meyakini itu. Nah, adapun dalam syariat kan banyak perbedaan. Kesamaan ada pada akidah, la ilaha illallah, tapi pada syariat mereka berbeda antara umat dengan umat yang lain. Pada masa Nabi Adam, boleh nikah dengan saudara kandung. Itu pada masa Nabi Adam. Maka dinikahkanlah, kan lahir kembar-kembar itu kan? Laki-laki perempuan dinikahkan secara silang. Tapi kan ayam aja pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh? Enggak. Jangankan dengan saudara sekandung, dengan saudara sesusuan saja tidak dibolehkan. Jadi berhati-hati. Awak di kampung kok kan pergi buati. Kedongong anak tetangga menangi, tak tahan mendongong orang dia apa dia menangi je pajerunya. Apa kau kin adi susun dah. Bule ontok dek tetangga sampiongnya. Berarti ketika itu dia menjadi saudara susuan. Kalau seandainya dia menyusu sampai 5 kali hisab. Itu 5 kali itu tidak 5 kali waktu lah. Umpama pagi sekali, sore sekali, pagi sekali lah. Tidak jenis itu lah. 5 kali hisab puting itu oleh bayi. Khamsu rada'at. Kalau seandainya itu terjadi, berarti dia adalah anak itu nanti merupakan saudara susuan bagi anak-anak dia. Tak bolehnya menikah. Nah, jadi jangankan dengan saudara kandung, saudara sesusuan saja tidak dibolehkan. Nah, pada masa Nabi Musa ada syariat yang terkenal di situ. Kalau ingin bertaubat kepada Allah, maka caranya adalah dengan bunuh diri. Nah, itu cara taubat zaman Nabi Musa. Tapi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunuh diri justru adalah dosa besar. Nah, oleh karena itu, kalau dari mereka yang sudah terdahulu padanya agama samawi, ikrarnya tidak akan sempurna kecuali dia meyakini bahwa syariat yang sebelum Al-Quran semuanya batal. Dia ternasahkan, dia terhapus. Kalau tidak mau dia mengakui itu, berarti tidak sempurna kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Begitu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ucapan beda nanti ketika dia abadatul authan. Orang-orang menyembah berhala yang tidak terdahulu agama padanya. Cukup mengucapkan la ilaha illallah, ikutkan dengan hati, lalu amalkan konsekuensinya. Sementara yang ahlul kitab mesti juga ikut meyakini batalnya syariat-syariat Nabi yang sebelumnya. Bahkan kan ada salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah dari langit. Itu harus pisayur. Ketika nanti Nabi Isa itu turun, apakah dia akan membawa ajaran yang dia sampaikan dulu atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang akan dia sampaikan nanti adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis itu dikatakan bahwa dia akan turun, nanti kalau dia sudah turun, dia akan patah-patahkan salib itu. Dan dia akan bunuh babi-babi itu. Karena ternyata itu semua adalah bukan sesuatu yang dianjurkan oleh agama mereka. Tidak pernah Injil mengajarkan seperti itu. Babi itu ternyata dalam semua agama adalah sesuatu yang terlarang. Tidak tahu dari mana datang halalnya itu. Siapa mulai merubahnya.
Nah, maka nanti ketika Isa turun, dia akan mematah-matahkan salib dan akan membunuh babi. Itu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Untuk membunuh Dajjal itu ciri-ciri dari hari kiamat. Kita kalau benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kita mempercayai semua yang beliau sampaikan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi ini sekadar menggambarkan bagaimana keyakinan Imam Syafi'i tentang hakikat dari sebuah agama. Jadi intinya ada pada kalimat la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah yang diucapkan, maka selamatlah darahnya. Ini persoalan selamat darah ini perlu dipahami secara baik. Karena orang hari ini mudah sekali untuk menumpahkan darah, untuk membunuh. Kadang ayah membunuh anak, anak membunuh ayah, menantu membunuh mertua, cucu membunuh kakek. Ini sesuatu yang zaman sekarang sudah dianggap hal yang biasa. Padahal menumpahkan darah itu adalah dosa besar. Qatlun nafsi bighairi haq. Membunuh diri dengan cara yang tidak hak. Kalau membunuh dengan cara yang hak tidak apa-apa. Contoh, itulah contoh tadi itu. Membunuh dalam peperangan. Nah, boleh enggak kita membunuh musuh dalam peperangan? Boleh. Tapi kalau enggak dalam peperangan, enggak dalam rangka membela agama sangat tidak membolehkan. Tosu juang kapiu di jalan doang, deko kapiu aja, itu boleh bunuh? Enggak. Sama sekali tidak dibolehkan. Jadi agama ini tidak disebarkan dengan cara seperti itu. Tapi ketika berhadap-hadapan dalam membela Islam, mereka sebagai musuh, maka itu kita menjadi tidak berdosa karena sedang berhadapan sebagai musuh. Atau karena qisas umpamanya, membunuh karena qisas, itu juga disebut dengan cara yang hak. Baik, sekira ini mungkin biar kita punya waktu untuk bertanya jawab. Ada hal-hal barangkali yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilahkan. Pas. Iya. 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 Ada pertanyaan orang yang bunuh diri, apakah disolatkan atau tidak? Bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menghilangkan nyawa yang dihidupkan oleh Allah dengan cara yang tidak hak. Dia sendiri pula yang membunuh diri dia. Membunuh diri dia itu ya barangkali sebabnya macam-macam. Karena masalah ekonomi atau ada masalah yang dia tidak bisa hadapi dalam kehidupannya. Akhirnya dia tidak sanggup menanggung itu semua, maka dia bunuh diri. Dikiranya bunuh diri itu adalah dikiranya bunuh diri itu mengakhiri segala masalah dia. Ternyata itu adalah mengawali masalah berikutnya. Karena di akhirat itu justru akan sangat fatal akibatnya. Andai kan dia sebagai seorang muslim, apakah dia harus disolatkan? Sebenarnya tetap ada kewajiban untuk menyolatkan. Cuma orang-orang yang sebagai tokoh, dia sebagai orang ulama, mungkin jangan ikut menyolatkan.
Karena memberikan pelajaran bagi orang-orang lain. Tapi sebagai sebuah kewajiban, karena dia adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia adalah sebagai seorang yang muslim. Apakah dengan dia bunuh diri dia batal keislamannya? Kan enggak, kan berarti tetap seperti itu, maka tak ada kewajiban. Cuma ada orang-orang yang mungkin dia sebaiknya dia tidak ikut untuk memberikan pelajaran. Sedangkan pada masa Nabi saja ada orang yang berhutang, Nabi tidak mau menyolatkan. Tapi Nabi suruh orang lain. Berarti orang lain tetap menyolatkan, cuma Nabi tidak ikut. Apa alasan Nabi tidak mau menyolatkan? Untuk memberikan pelajaran, yo jan sonang-sonang juga tidak membayar hutang. Jadi adalah seorang sahabat wafat, Nabi sudah mau mengimami, ternyata akhirnya Nabi mundur karena dia punya hutang. Apa kata Rasul? Kalian jelas wayangnya dan tidak nikui dennya. Karena dia masih punya hutang yang belum dia lunasi. Adalah ketika itu Abu Qatadah, ada yang bilang Abu Dzar Al-Ghifari, ada yang bilang Abu Qatadah yang menjamin. Apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, ana dhamin. Dayan menjamin hutang dari Rasul. Karena ada yang menjamin, akhirnya Nabi maju. Nah, ketika Nabi maju, berarti karena sudah ada yang menjamin tadi. Beberapa hari berikutnya tahu Nabi yang menjamin tadi, Abu Qatadah. Abu Qatadah, ala babayu hutang yang berjamin petangnya. Apa kata Abu Qatadah? Dia ulun Rasulnya, lupa orangnya. Nah, yang petang dah dijamin dah, kini lupa. Bayar kata Rasul. Dibayarlah oleh Abu Qatadah. Ketika dia membayar hutangnya, apa kata Rasul? Al-ana barudat. Sekarang dia baru merasa dingin dalam kuburnya. Berarti hutang adalah salah satu penyebab azab kubur. Apa pelajarannya? Nabi sebagai Nabi tidak mau menyolatkan untuk memberikan pelajaran. Maka ketika ada orang yang seperti tadi meninggal, ya jangan sampai tidak ada pula yang menyolatkan. Tapi boleh untuk ditinggalkan sholatnya oleh orang-orang yang memang kalau dengan meninggalkannya itu ada kemaslahatannya. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, apakah kakak sepersusuan boleh menikahkan adiknya? Kakak sepersusuan menikahkan adik sepersusuan. Kalau sepersusuan tidak membuat dia menjadi nasab. Yang menikahkan itu adalah wali yang ada hubungan nasab, baik jauh maupun dekat. Kalau saudara sesuatu tidak membuat dia menjadi senasab, maka jangan dia yang menikahkan. Bisa wali itu kan ada dua, ada wali nasab, ada wali hakim. Wali hakim itu ketika dia tidak punya wali nasab. Wali nasab itu ada dua, ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat itu seperti ayahnya, kakeknya. Yang jauh, yang dianggap jauh itu pamannya, anak pamannya. Tapi semua adalah dari pihak laki-laki. Itu bisa untuk menjadi wali. Adapun yang sepersusuan, wallahu alam, sepanjang pengetahuan saya, dia tidak menyebabkan untuk menjadi wali, karena tetap tidak bisa menjadi senasab. Hanya saja dia dilarang untuk menikahi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, fadhil. Kalau bertarung, lago tinju, bertumbuk sampai mati. Lah, bertumbuk aja tak boleh orang. Kau sesama kalian yang bertumbuk tak boleh orang. Berarti menyakiti orang lain. Karena itu tidak ada manfaatnya, justru adalah akan menimbulkan dendam.
Kok kalahnya ya? Itu tidak akan berhenti sampai situ loh. Awas suanya. Awas suara. Kadang lah bertahun atau kadang deh. Inyo potong tahun 2 tahun yang lalu menenju telinga adanya ya. Atau kadang deh ada dendam. Jadi jangankan sampai membunuh, bertenju itu aja jangan dilakukan. Kalau nak latihan fisik bukan dalam bentuk berkelahi seperti itu. Ada olahraga-olahraga yang bisa dilakukan tapi bukan untuk membangun dendam dan permusuhan. Kalau untuk membangun dendam dan permusuhan dipastikan itu merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Paham ya? Berapa kali bertajuk? Kalau ada oleh kan? Alhamdulillah. Jangan sampai ada. Yang akan harus dibangun itu adalah persahabatan. Bagaimana kita sesama pelajar membangun persahabatan untuk selama-lamanya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang menyakiti kawan kita. Menyakiti perasaannya, menyakiti fisiknya. Jangan sama sekali dilakukan. Kalau menyakiti fisik, ya mungkin dengan bertanju tadilah. Kalau menyakiti perasaan, kadang kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dia. Membuli dia. Bully bahasa orang kini itu kan. Bila tahu kata bully, wallahu alam. Tapi itu adalah sesuatu yang ternyata akibatnya adalah sangat fatal. Apalagi bagi anak-anak kami yang memang fokus untuk membaca Quran, menghafal Al-Quran, fokuslah di situ, saling membantulah di bidang itu. Tapi bukan dengan cara menyakiti kawan-kawan baik secara fisik maupun secara lisan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadhil. Apa? Jumat berkah. Keberkahan dua ti ai. Nak ai Senayan wak bae berkah je insyaallah. Nak ai Selasa berkah je insyaallah. Cuma kata Rasulullah di hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu artinya penghulu segala hari. Bahkan ada di hari Jumat itu satu saat, satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah. Cuma dirahasiakan kapan? Para ulama beristihad dia antara 2 khutbah. Ada yang bilang sore. Maka tidak ada yang pasti. Pokoknya di hari Jumat saatun, ada satu saat, satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang melakukan itu untuk mengharapkan itu. Tapi bukan karena hanya di hari itu saja dia bisa mendapatkan keberkahan itu. Kalau seandainya ada satu keyakinan hanya di hari itulah yang pas kita lakukan, tidak bisa juga. Karena kita bisa melakukannya pada semua hari. Tapi ketika kita melakukan untuk mendapatkan keberkahan yang ada pada hari Jumat karena memang Sayyidul Ayyam, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi bukan semata-mata karena ingin hanya menganggap itulah waktu yang untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan setiap subuh ada keberkahan. Kenapa tidak buat sedekah berkah subuh Jumat tadi orang? Subuh berkah apa kan? Ada hadis kata Rasul, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi. Yang satu mencari-cari orang yang bersedekah. Cari orang-orang yang bersedekah. Setiap pagi, itu dari Jumat dulu dah. Mau hari apa aja. Yang bersedekah, yang ketemu sama malaikat tadi, dia mendoakannya. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti terhadap apa yang telah dia berikan. Yang malaikat yang satu lagi, nyari-nyari yang pelit yang tidak mau mengeluarkan. Lalana nak kalu tidak jadi. Ada pula doa oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran harta bagi mereka-mereka yang enggan untuk memberikannya.
Berarti ada 2 malaikat dan itu setiap subuh. Maka ada subuh berkah. Itulah hadisnya. Kita kalau memberikannya berarti ada doa malaikat yang bisa kita dapatkan. Ada pula di antara orang yang menghususkan untuk memberikan hartanya di waktu subuh. Tidak apa-apa, kenapa ada hadis yang tadi itu. Pokoknya dibawa uang 2.000, 5.000 masuk ke kota infak masjid di waktu subuh. Karena bersedekah itu kan intinya bukan pada banyaknya, tetapi pada seberapa keikhlasan, kemampuan yang bisa kita berikan. Mungkin sedikit, tapi karena itulah yang mampu dia lakukan, itu bisa-bisa mengalahkan yang banyak, ketika yang banyak itu ternyata belum berarti apa-apa dalam kekayaannya. Maka ada hadis Nabi, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham itu pahalanya bisa lebih besar daripada 100.000 dirham. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Betul. Iya. Iya, terkait dengan salah satu dari ibadah azan umpamanya. Kalau dulu kan tidak pakai mic, sekarang perkembangan zaman membuat kita dimudahkan sehingga ada mikrofon. Itu wasilah namanya. Wasilah dalam beribadah termasuk salah satu yang sangat berkembang. Kita tidak merubah azannya, tidak ada apapun yang kita rubah. Kita hanya memanfaatkan sarana baru dalam azan. Kalau dulu naik ke tempat yang tinggi, sekarang perlu lagi tidak naik ke tempat yang tinggi? Tidak kan? Kalau dulu pada masa Utsman, azan pertama Jumat itu di tepi pasau. Cari tempat agak bukit di pinggir pasar, situ dia azan. Supaya didengar oleh orang-orang yang ada di pasar. Waktu Jumat sudah dekat. Tapi sekarang karena kita pakai mic, maka tidak perlu lagi untuk naik tinggi-tinggi. Karena mikrofonnya yang ditinggikan, toanya yang ditinggi. Kalau dulu uang yang naik katanya kan. Ini tidak toa yang naik katanya. Tapi ada persoalan yang dipertanyakan. Kan ada kalau hayya 'alas shalah berbelokkan ke kanan. Hayya 'alal falah berbelok ke kiri. Kini mik terletak cenderung. Hayya 'alal falah justru tak ada ngawazan itu. Hayya 'alal falahnya mik sih kan. Maka jika tidak akan didengar jangan lakukan. Tapi kalau pakai mik yang seperti ini, kemana pun dia doan, silakan untuk melakukan supaya tetap melaksanakan apa yang dulu pernah disuruh. Karena ditinggalkan pun tidak ada manfaatnya, dilaksanakan tidak ada manfaatnya. Maka tetap dianjurkan dilaksanakan. Sama seperti lari-lari 3 putaran pertama tawaf, kan lari-lari tuh. Kalau ada orang umroh, tawaf punya umroh dah. 3 putaran pertama lari-lari. Itu namanya ramal. Sambil membuka lengan kanan. Apa sebabnya? Karena dulu ketika mereka datang, Rasul sama sahabat datang, tawaf dalam keadaan jalan nampak lambek-lambek ada orang kapi kuras yang di samping kau duduk-duduk. Apanya? Lada menjual Madinah sadomanya, ndak ada nambaga adanya. Dah ngorek Nabi, disuruh oleh Nabi lari. Sambil buka lengan kanan, boleh nampak bagas. Itu apanya? Itu ilatnya. Tapi pada masa Umar, apa kata Umar? Dulu kita lari-lari untuk mendengar bagak uang. Kini uang itu tidak dolenya. Kan tidak ada uang kuras lah kan? Karena dikuasai sudah oleh umat Islam setelah Fathu Makkah.
Masjidil Haram dikuasai oleh Nabi, umat Islam. Pada masa Umar mempertanyakan. Dulu kita lakukan karena ada alasan. Sekarang alasan itu sudah tidak ada. Lalu apa kata Umar? Hanya saja kita lakukan ini, tidak ada maslahat contoh dulu lah. Tapi kita tinggalkan pun, tidak pula ada maslahatnya. Nah ketika dilakukan tidak juga ada maslahat dulu, ditinggalkan pun tidak ada maslahat, maka tetap lebih baik mengerjakannya. Maka sampai hari ini, sampai hari kiamat, 3 putaran pertama tetap dianjurkan, meskipun tidak lagi untuk menunjukkan bagat. Nah oleh karena itu, perkara-perkara yang dulu pernah diajarkan oleh Nabi, jika untuk alasan tertentu, jika kena ilat tertentu, kini tidak ada ilat lah. Tapi dengan meninggalkannya tidak ada maslahat, maka lebih baik untuk tetap dikerjakan. Tapi kok dibuat contoh tadilah si komik do tetogak contoh kan, hayal palanya justru tidak ada masalah. Berarti jangan dibuat. Karena justru dengan tidak berpaling ke kiri ke kanan itu justru yang menyampaikan suara. Nah, tapi ketika dibuat tetap meskipun tidaklah seperti dulu lagi masalahnya, melaksanakan yang diperintahkan Nabi tetap menjadi sesuatu yang lebih baik, pilihan yang lebih baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, kalau berdebat dalam mengambil haknya, apa tiba contoh? Ya, contoh mengambil hak. Kau punya dan gue itu pada banyak. Kan itu tiba kan? Nyinyo kawannya kau punya dan, nyinyonya ndak punya dan. Nah, berdebatnya, berarti berdebat untuk membuktikan sesuatu. Itu biasanya di depan hakim. Untuk menentukan hak itu biasanya di depan orang-orang yang berwenang. Andaikan antara kalian berdebat, kau HP kau punya dan, kau jam kau punya dan, kamu punya dan, ada guru, ada kepala sekolah yang akan menengahi, tidak akan selesai dia berdua orang. Abah tenju tadi itu jadi tidak akan selesai. Ada guru, ada pembina, ada musyrif, maka disitulah pentingnya guru, musyrif, kepala sekolah untuk kalau ada yang sampai seperti itu. Nah, kalau untuk level yang lebih tinggi itu perlu hakim. Maka terjadilah antara Ali dengan seorang Yahudi. Kata orang Yahudi, baju besi ini milik saya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, enggak, ini milik saya. Jadi Yahudi itu menuduh Ali mencuri baju besinya. Kan luar biasa tuduhan itu. Padahal Ali ketika itu adalah dia presiden dunia Islam. Akhirnya dibawa ke mahkamah. Ada seorang qadhi yang menghakimi untuk persoalan dia berdua. Kenapa bantah-bantah? Kata Yahudi milik dia, kata Ali milik dia. Hanya saja Ali tak mampu untuk membuktikan kalau itu milik dia. Karena Ali tidak mampu membuktikan milik dia, maka hakim memenangkan Yahudi. Jadi bisa kalah presiden doang. Coba ya, untuk keadilan. Diputuskan ketok palu bahwa baju besi milik Yahudi. Karena Ali tidak bisa ngasih bukti, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Akhirnya terkagum-kagumlah orang Yahudi ini. Betul-betul agama yang adil ini katanya. Yahudi doh, berenya bos itu punya Ali. Tahu dia. Cuma dia nak menuduh-nuduhnya. Yahudi kan suka menuduh kan. Sampai kini Yahudi suka menuduh. Nah, orang Yahudi tadi kagum dengan keputusan hakim. Betul-betul adil. Hanya karena presiden mereka tidak mampu mendatangkan bukti, akhirnya saya dimenangkan. Lalu kata Yahudi, kalau begitu saya masuk Islam. Masuk Islam. Barulah dia mengakui, ini baju besi bukan milik saya, ini milik Ali. Akhirnya dia masuk Islam. Lalu apa sikap Ali? Karena dia sudah masuk Islam, kata Ali, saya hadiahkan baju besi ini untuk kamu. Akhirnya memang baju besi menjadi milik
milih Yahudi karena dihadiahkan oleh Ali atas keislaman yang dia. Begitulah keadilan Islam itu. Dan hakim mungkin tahu juga nih punya Ali nih kan, cuma tidak ada bukti. Maka dalam peradilan Islam itu yang sebenarnya hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan dia tentang masalah itu. Tidak boleh. Contoh, kalau nampak ada orang maliong, bekok dibawa ke pengadilan, di depannya dia tahu si Fulan ini dia yang maling, tapi tidak boleh dia menghukum bahwa dia maling karena saya lihat, tidak boleh. Mesti dia berhasil memberikan bukti atau saksi dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka keputusan mesti atas orang yang sebelahnya. Begitu dalam Islam. Jadi tidak boleh dia memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan dia tentang masalah itu. Harus berdasarkan saksi atau bukti atau sumpah. Jangan nampak deh. Ya tu wang maliong menampak tadinya. Tak bisa. Karena yang ini tidak bisa mendatangkan bukti. Nah, maka hakim itu tidak kan mungkin ahli mencilok baju wasi tadi. Itu dah di hakim ini. Cuma karena dia tidak bisa membantah argumentasi Yahudi, akhirnya yang dimenangkan adalah Yahudi, dan akhirnya pun dia masuk Islam, tapi pada akhirnya baju besi pun menjadi dihadiahkan kepada orang Yahudi. Jadi begitu. Kalau ada perdebatan-perdebatan yang seperti tadi untuk mendapatkan hak, tidak akan selesai oleh dia berdua, mesti ada penengahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Ada ya? Kok sambung sama Tanju tadi kan? Silakan. Awak bonda. Aduh begal. Dibunuh awak deh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada persoalan. Bolehkah kita membela diri kita dalam persoalan seperti itu? Boleh. Masuk maliang ke rumah awak. Akan dah awak bunuhnya, awak bunuh dah. Apa aja? Tentu awak melawan. Boleh. Tak kau bena bantai lah dan tak kau tunjuk dah. Karena kita membela diri, membela harta. Itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya hendak kata lawan pikir-pikir panjang yalah. Kita tentu bisa mengukur diri kita sendiri. Andaikan ternyata wafat, apakah itu syahid? Syahid dalam arti membela agama tentu tidak. Tapi ada beberapa hal yang dihukumkan sebagai syahid akhirat, bukan syahid dunia. Seperti ibu-ibu yang melahirkan, orang yang mati hanyut, orang yang ditimpa oleh sesuatu lalu wafat. Mudah-mudahan itu termasuk kepada syahidnya akhirat ketika dia berjuang untuk membela dirinya. Tapi bukan syahid dunia seperti yang berperang itu. Karena nanti tidak dimandikan, dia dikafani sesuai dengan pakaian yang dia ini kan. Tapi kalau yang tadi tetap dilaksanakan semua perkara-perkara kifayah bagi orang-orang yang sudah meninggal, jika dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi mudah-mudahan di akhirat di sisi Allah dia bisa mendapatkan pahala kebaikan dia membela dirinya tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan bab yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu memudahkan kita, membukakan pintu hati kita untuk selalu belajar dan memberikan kita semangat untuk mengamalkan
ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.